Halo, Halo, kami dari Circle Circle Fox. Fox. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu dari paling ujung. Aku Noval di vokal. Aku Farid di drum. Aku Acil di bass dan backing vokal. Aku IP di gitar. Aku Simul di gitar. Oke, aku tanya. Bagi tips dong untuk membuat sebuah skena musik menjadi lebih inklusif atau aksesibel untuk semua kalangan. Apa ya? Ini. Mungkin ada yang harus bikin skena dengan banyak genre gitu loh. Misalnya kita kan main di musik rock, mungkin kalau bisa dicampur gitu, nggak cuma rock, bisa ada pop juga, nggak masalah sih. Dan mungkin bisa saling berkolaborasi juga. Kan setiap band tuh pasti ada marketnya masing-masing. Ini yang ini sukanya yang sebelah sini, sukanya sebelah sini. Pasti kan ada strata-stratanya juga. Dan ya saling-saling kolaborasi aja sih, saling-saling bantu lah. Dan kita juga kalau bisa sering survei ke acara-acara orang yang udah berhasil bikin skena itu lebih hidup lah. Itu. Lebih variatif ya. Yoi. Jadi jangan menutup diri gitu, jangan merasa skenanya udah paling keren lah, karena kan kita harus banyak belajar dari orang lain juga. Ya, mau nambahin? Sudah terwakilkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apa parameter yang membuat sebuah skena musik itu disebut sehat atau enggak toksik? Kalau aku tidak ada NPD di dalamnya ya. Tidak ada orang-orang NPD, nggak ada yang saling jelekin band satu sama lain, ya saling support lah, apalagi. Mungkin ini sih sama mungkin kalau misalnya mulai dari band temen gitu datang nonton gigs mereka dan syukur-syukur bisa beli merchandise mereka, itu salah satu apresiasi tertinggi sih menurutku. Kayak kamu bisa datang ke gigs temenmu yang ngeband dan kamu beli merchandise-nya, lalu kamu posting di sosial media gitu untuk live panggungnya mereka gitu. Itu menurutku skena yang nggak toksik sih. Mungkin ini sih buat kita kan sendiri juga dengerin lagu ya. Mungkin kita bisa sharing tuh ke teman-teman kita yang lain yang mungkin teman kantor kita yang nggak masuk skena atau awam lah dia itu. Bisa tuh kita share lagu kita sendiri, lagu teman kita atau lagu siapapun yang menurut kita bagus, boleh juga tuh bisa nambah-nambah ya Referensi apalah gitu banyak ya. Sama jangan pakai Sama narkoba ini kalau kali bisa. ya. Apa namanya? Ketika ada band teman manggung nih, kita mungkin nggak cuma nonton atau kita bisa membantu mereka preparing panggung di panggung atau ya karena menurutku menjadi kru sebuah band tuh kayak penting banget tuh dan sangat membantu, ya nggak sih? Betul, kurang main deh. Sama mungkin karena aku wanita sendiri di band ini dan banyak case kayak pelecehan di saat nonton lagi nge-gigs itunya. Mungkin skena yang sehat itu orang-orang yang datang pun juga sudah memiliki mindset bahwa aku tuh cuma pengen nonton, aku tuh pengen menikmati karya-karya teman-teman, nggak ada niatan pengen ngapa-ngapain apalagi teman-teman wanita gitu sih. Aku sangat concern dengan itu. Oke, ininya saling support gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Tips and trick ngeband di era sosial media. Oke. Siapa yang jawab? Kasih taurit. Kasih tahu Rit. Ya harus aktif, kita bikin konten, mungkin bisa terkait promosi album lagu yang baru atau mungkin merch, baik masih lagi proses atau udah jadi, kita sering posting. Apalagi? Jangan malu main sosial media yang kayak TikTok, YouTube, Instagram gitu. Ya posting aja kan, gimana orang mau denger kan kalau misalnya mereka nggak tahu, cuma tahu kita dari panggung ke panggung aja. Kan sekarang kan
orang-orang lebih suka di rumah gitu, lebih suka lihat layar HP. Apalagi? Iya, saya mengamini apa yang dibilang sama Noval. Oh ya, Kayaknya sama nggak ini. perlu malu sih ya sekarang ya. Ya. Di era sekarang kayak mungkin udah mulai bisa berkompromi dengan sosial media yang ya nggak baru juga sih ya, udah berapa tahun. Mungkin kami aja yang ketinggalan gitu ya. Sama ini sih ya, emang di era sosial media kayak perlu banyak bikin sesuatu yang bisa ditonton dan bisa didengarkan, konten gitu ya. Betul, karena kalau misalkan aku lihat saat ini tuh karya itu udah, apalagi lagu ya, itu udah bukan sekedar lagu tapi juga menjadi sebuah konten. Jadi ya mau nggak mau emang harus boosting terus di konten, mau TikTok, Instagram dan dengan karya kita. Sama ini juga apa kita harus liatin band-band yang baru-baru juga kan, mereka kan pasti lebih update daripada kita yang sudah 30-an ini kan. Pasti kan yang umur 20-an pasti lebih update band yang baru. Gimana sih caranya manage sosial media mereka? Ya kita ajak ATM ya. Kita bisa aja itu juga kenalan juga misalnya gitu. Jadi jangan menutup diri dari band-band baru dan yang keren-keren juga. Ya anak-anak Circle Fox juga terbuka untuk belajar dari teman-teman yang mungkin yang lebih baru bermain band atau berkecimpung di dunia musik gitu. Anak-anak Circle Fox sangat terbuka sekali untuk belajar dari mereka gitu. Justru malah kita yang sering banyak belajar ya dari yang muda-muda. Jadi kalau ketemu kita ya bisa ngobrol lah. Yeah. Kita nggak punya teman. punya. Biar nambah teman juga kan. Siapa tahu kan kita bisa saling bantu juga. Satu band membantu band lain kan keren. Oke, cukup. Selanjutnya, balik lagi ke merchandise. Peran merchandise dan rilisan fisik untuk sebuah band di era serba digital ini menurut kalian gimana? Tetap penting. Soalnya mau gak mau orang-orang tuh kadang kalau misalkan bisa punya merchandise suatu band tuh suatu eksklusivitas gitu loh. Dan tidak sedikit orang-orang tuh juga menjadi kolektor dengan memiliki rilisan fisik. Jadi teman-teman jangan hanya mengandalkan digital, karena memang digital itu ya karena mengikuti era sekarang ya. Tapi kayaknya tetap perlu deh punya merchandise, karena itu long last gitu loh rasanya. Ya bagi teman-teman yang suka koleksi merchandise dari satu band gitu, kayaknya emang banyak ya, aku lihat di sekitar aja kayaknya emang banyak nih dari teman-teman aja, mungkin bukan kolektor sih ya, mungkin ya emang dia merch enthusiast saja sih. Dia banyak beli merchandise band dari band yang dia sukai, dari band temen gitu. Dan menurutku merchandise sampai saat ini memang masih penting ya. Itu sih. Kalau mungkin dari merchandise itu atau dari rilisan fisik ya, kadang itu kita bisa dapat kejutan gitu loh, entah itu bonus track kah atau apakah itu bisa jadi sebuah kesenangan buat diri sendiri juga kan, kayak gitu. Mungkin itu sih. Selanjutnya, seberapa jauh peran gigs bagi kalian? Sangat jauh. Sangat jauh. Nah, kita lahir Jauh. dari gigs ya soalnya. Iya, sangat jauh. Seberapa jauh? Sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Magic Gagis salah satu, mungkin semoga besok bisa lebih besar dari sekarang ya. Bisa bikin event yang lebih long last lah. Keren acaranya. Untuk dulu awal-awal bentuk Circle Fox, tawaran panggung pertama ya ada di gigs gitu. Kayak ya kita nggak bakalan ngelupain itu, dan kami malah senang gitu kalau bisa manggung di gigs, bisa intimate dengan penontonnya, dengan teman-teman gitu. Kayak lebih energinya dapet Ya, lah. lebih mingle lah. Lebih mingle. Oke. Mungkin kalau di gigs itu buat aku pribadi jadi belajar dengan musik-musik baru.
kayak aku menemukan apa ya, experience saat menyaksikan misalkan band A, ternyata ada ya musik bisa dibikin kayak gini, band B, jadi kayak menambah wawasan. Jadi semoga aja teman-teman yang datang ke gigs juga bisa menyerap seperti itu. Kalau harapan kalian tentang perkembangan gigs tuh pengennya kayak gimana? Perkembangan gigs aku pengennya tuh bisa lebih variatif aja, misal nggak cuma satu genre aja. Dan aku harap yang nonton juga punya kesadaran gitu loh buat ini ada band baru nih bisa ditonton gitu. Jangan nggak cuma nonton band yang udah kalian tahu aja kan. Dan kalau bisa penontonnya juga saling support gitu, maju ke depan gitu. Kita seneng banget soalnya kalau misalnya pada maju gitu. Nggak usah nyanyi nggak apa-apa, nggak usah itu nggak apa-apa, yang penting maju itu aja. Dan semoga ya tambah sukses lah gigs di Jogja ini kan, apalagi sekarang lagi banyak ya, mulai rame lagi lah ya. Ya karena sempat redup karena pandemi ya. Ya, semoga yang terbaik lah buat Yogyakarta. Oke, yang terakhir, tantangan Kak Acil sebagai cewek di BEM. Apa ya, nggak ada sebenarnya tantangan. Serius nggak ada sih, karena kebetulan alhamdulillahnya aku punya teman-teman yang baik-baik ya, terima kasih gitu. Nggak, mereka selalu menjaga sih, aku merasanya mereka menjaga, jadi aku tidak worry. Dan mungkin ya aman aja sih, tidak ada tantangan apapun. Ini paling chill nungguin kau make up gitu. Oh iya, itu tantangan kalian bukan tantangan aku. Itu tantangan kalian. Apalagi pas awal-awal ngeband bareng Acil tuh, kayak manggung pertama, mana nih Acil? Lama banget, ternyata make up coy. Malu lah, Tapi aku kayak- make up bejir. Tapi berjalannya waktu terus akhirnya tahu ya, ngeband juga jadi tahu nih masing-masingnya kayak gimana kan. Terus apalagi si Acil nih cewek sendiri gitu, ternyata yang paling lama kalau siap-siap gitu-gitulah. Ya apalagi dia nggak mau pakai motor kan, maunya mobil gitu kan. Dia agak ribet gitulah. Enggak, aku pakai motor ini. Sumpah ya, aneh banget. Oh, ada satu tantangan. Kadang ini, aku sebenarnya kan agak apa ya? Agak mementingkan visual. Nah, jadi tuh kadang semisal aku suka komentar, kamu tuh bawa pakai ini, kamu pakai itu kan. Kadang kan kalau cowok kan ya udah asal mangkat gitu. Enggak harus pakai ini, pakai itu, walaupun ada yang ngeyel tapi udahlah. Itu tantangan. Oke, aku pengen kepo deh. Kan kalau cewek itu mengalami fase PMS, Oh ya. berhubungan dengan mood. Buat teman-teman cowok-cowok itu kadang kewalahan gak sih menghadapi kemudian? Emang aku mudi enggak lagi? Enggak sih. Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak lah ya. Kayaknya Acil Aman. kayaknya Acil malah kayaknya lebih mudi yang cowok sih ini. Ya, Lebih mudi yang cowok sih kayaknya. Iya enggak? Iya. Enggak. Iya. Ya. Mudi parah. Dia aku tidak mudian ya, teman-teman. Iya. Walaupun saya PMS sekalipun. Iya. Aman. Omon-omon. Beneran enggak kamu kayak menyimpan sesuatu? Enggak. Alah. Jangan bohong kamu. Nek kalau ngambek ya kabur aja lah kita. Pernah ngambek. Kalau Enggak ada aku ngambek. Apa nih? Follow sosial media kami @circlevok @circle.vok di Instagram. Dengarkan single-single kami di YouTube Music atau di platform digital platform lainnya. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Subscribe YouTube kami juga. karena subscribe itu gratis. Jadi enggak ada ya? Enggak. Enggak ada ya? Oke. Kita kasih repot editor. Kayak editornya. Oh ya TikTok. Apa Kita- nama TikTok kita? Sama kayak IG, Oh ya, circle.fox. circle.fox ya. Fox. Dengerin single terbaru kita juga, ada Ya, Control Control Feelings. Beli merchandise kita juga. Ya, karena masih tinggal sedikit sih ya. Ya bukan tinggal sedikit bro, emang limited edition aja. Buruan dibeli ya teman-teman ya, Ya, dan ya support kita terus saya lah. biar kita bisa tetap Ya, membuat musik dan manggung. Emang. Oke.